kita akan melanjutkan tafsir tematik kita masih di surat Al-Baqarah. Setelah kita membahas beberapa ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, maksudnya bukan paling akhir tetapi di ujung surat Al-Baqarah dari ayat 261 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyinggung tentang hukum hutang berhutang piutang. Di suatu ayat yang panjang, bahkan terpanjang di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengulas tentang etika kita berhutang piutang sampai ayat 283. Yang tentunya ayat yang panjang ini tidak bisa kita selesaikan dalam satu pertemuan. Kita akan mengambil sebagian poin yang ada di ayat terpanjang tersebut. Kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Jika kalian bertransaksi non tunai sampai tempo tertentu, maka catatlah. Jika kalian berhutang dengan sejumlah hutang, maka sampai tempo tertentu, ila ajalin musamma faktubuh, maka catatlah hutang piutang itu. Wal yaktub bainakum katibum bil adl, dan hendaklah ada di antara kalian seorang juru tulis yang mencatat hutang itu dengan adil. Wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahullah, dan janganlah juru tulis itu menolak untuk mencatatnya sebagaimana yang Allah telah ajarkan. Fal yaktub wal yumli lilladzi 'alaihil haqq wal yattaqillaha rabbah. Maka hendaklah dia mencatatnya, sedangkan yang punya hak hendaklah mendiktekan haknya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Tuhannya, kepada Allah Tuhannya. Wala yabkhas minhu syai'a, dan janganlah dia merugikannya sedikit pun. Fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ay yumillahu wa falyumlil waliyuhu bil 'adl. Jika yang punya hak safihan, ya, belum layak untuk bertransaksi, ya, misalnya cacat, ya, cacat mental, au dha'ifan, atau kondisinya lemah, au la yastati, atau dia tidak bisa, ya, untuk mendiktekan haknya, falyumlil waliyuhu bil adl, hendaklah hal itu didiktekan oleh walinya dengan cara yang adil. Wastashhidu syahidaini mir rijalikum, dan hadirkanlah 2 orang saksi dari kaum laki-laki kalian. Fa illam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada. Kalau tidak ada 2 orang laki-laki, maka 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan sebagai pengganti dari kalangan orang-orang yang kalian ridhoi di antara para saksi. Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra, supaya salah seorang dari 2 perempuan itu yang bersaksi itu dapat mengingatkan yang lainnya. Wala ya'ba syuhada'u idza ma du'u, dan janganlah saksi-saksi itu menolak untuk bersaksi ketika dipanggil. Wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih, dan janganlah kalian bosan untuk mencatat hutang piutang itu kecil ataupun besar sampai tempo tertentu. Dzalikum aqsatu 'indallahi wa aqwamu lisyahadah, itu adalah lebih adil di sisi Allah dan lebih lurus untuk kesaksian. Wa adna alla tartabu, dan lebih dapat mengantisipasi supaya kalian tidak ragu. Illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum,
kecuali transaksi itu bentuknya tijarah, perdagangan yang hadirah, yang seketika itu dilaksanakan transaksinya. Tudirunaha bainakum, yang kalian lakukan di antara kalian, falaisa alaikum junahun alla taktubuha, maka tiada dosa bagi kalian untuk tidak mencatatnya. Wa ashhidu idza tabayatum, dan saksikanlah, persaksikanlah kalau kalian saling berjual beli. Wala yudharra katibu wala syahid, juru tulis dan saksi tidak boleh tidak boleh dibahayakan, ya, dari kata dharar ini. Wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum, dan jika itu kalian lakukan maka itu adalah satu kefasikan yang kalian lakukan. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, dan Allah mengajarkan kalian. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah, dan jika kalian dalam kondisi safar, perjalanan jauh, dan kalian tidak dapatkan juru tulis, maka cukup kalian gadaikan sebagian dari barang atau harta kalian. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Maka jika sebagian kalian merasa aman dengan sebagian yang lain, maksudnya saling percaya, falyu'addil ladzi tumina amanatahu, maka boleh tidak pakai saksi, tidak dicatat, ya. Dan hendaklah orang yang diberi amanah menunaikan amanahnya dan bertakwa kepada Allah Tuhannya. Wala taktumus syahadah, dan janganlah kalian tutupi kesaksian itu. Janganlah kalian sembunyikan kesaksian itu. Wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh, dan barang siapa yang menyembunyikan kesaksian maka hatinya sudah berdosa. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah maha mengetahui apa-apa yang kalian lakukan. Itu kira-kira terjemahan dari dua ayat di bagian akhir surat Al-Baqarah. Tentang ayat 282, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan dalam tafsirnya bahwa ayat ini adalah ayat terpanjang di dalam Al-Quran. Dibuka dengan seruan iman dan ditutup dengan perintah takwa. Jadi yang seperti ini redaksinya banyak. Ayat tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu, ujungnya la'allakum tattaqun, ya. Terletak setelah uraian tentang hukum transaksi ribawi. Lebih lengkapnya sejak 261 sampai 274 surat Al-Baqarah pembahasannya tentang infak dan etika berinfak. Setelah itu 275 tentang riba dan bahaya dari riba. Sampai 279. 280 solusi yang benar kalau meminjamkan uang kepada orang lain dan orang lain itu belum mampu mengembalikan ketika jatuh tempo, fanadhiratun ila maisarah. Ya, hendaknya diberi tenggat waktu sampai dia punya keluasan rezeki untuk membayarnya. Bukan malah ditambah hutangnya, diribakan. Ya. 1 hari sekian %. Jadi solusinya adalah fanadhirah, bukan malah ditambah. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau memang kelihatannya dia sangat tidak mungkin untuk bisa menyelesaikan hutangnya, ya sudah putihkan, maafkan sebagiannya atau malah keseluruhan hutangnya. Kata Allah, itu khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Dan di ayat 281, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Ya, satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala
kepada orang-orang yang beriman setelah mengulas tentang infak dan fadilat-fadilatnya, kemudian tentang riba, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan semuanya. Hati-hatilah kalian terhadap suatu hari yang di hari itu kalian akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian akan dipenuhi ganjaran bagi setiap orang. Kalau baik, baik ganjarannya. Kalau buruk, maka buruk ganjarannya. Wahum la yudlamun. Dan sementara mereka tidak dizolimi. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dalam menetapkan ganjaran-ganjaran itu. Artinya pilihannya infak, riba. Ujungnya wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Artinya bagi orang-orang yang beriman, ayat itu sangat cukup untuk mengingatkannya untuk menghindari transaksi ribawi dan untuk banyak-banyak berinfak. Keimanan kepada akhirat akan memotivasi seseorang untuk banyak beramal soleh dan meninggalkan kemaksiatan. Nah, itu kesimpulannya. Kemudian itu 281. 282 ini, ya, Allah Subhanahu wa taala kembali mengulas tentang solusi yang benar, ya, dalam bermuamalah. Ya. Kalau yang dipinjamkan uang tidak boleh mengambil untung dari uang itu. Dalam istilah fikih muamalah itu ada dua, ada dain, ada qarad. Kalau qarad murni untuk membantu kesusahan seseorang. Kalau dain berkaitan dengan bisnis, pinjaman untuk bisnis. Kalau pinjaman untuk bisnis solusinya ada murabahah, ada mudharabah. Kalau qarad sama sekali tidak boleh mengambil tambahan, tidak boleh mengambil untung. Ada orang minjam untuk pengobatan anaknya, nggak boleh mengambil untung di situ, karena sifatnya qarad bukan dain. Kalau dain boleh mengambil untung, tapi dengan cara yang Allah sudah ajarkan, ya, yaitu dengan mudharabah, dengan murabahah, ya, dan yang lainnya. Temanya tentang muamalah. Subhanallah, ya, ayat terpanjang di dalam Al-Quran bukan berbicara tentang sholat, zakat, puasa, haji, zikir, doa, tidak. Ayat terpanjang di dalam Al-Quran isinya tentang muamalah, isinya tentang berhutang piutang secara spesifik lagi. Bagaimana etika ketika kita berhutang piutang, Allah bahas di situ. Ya, jadi sekali lagi ayat terpanjang di dalam Al-Quran bukan tentang sholat, bukan tentang ibadah mahdoh, ya, bukan tentang hablum minallah, tetapi dia berkaitan dengan hablum minannas. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita ambil ketika mendapatkan fakta ini di dalam Al-Quran? Bahwa Islam, atau kita baca ini dulu ya, uraiannya agak detail tentang etika saat berhutang piutang. Itulah yang dibicarakan di ayat 282. Kesimpulannya, kita tidak boleh membeda-bedakan antara hablum minallah dengan hablum minannas. Kedua-duanya merupakan ajaran Allah dan Rasulnya yang harus wajib kita terapkan dalam kehidupan kita. Jangan hablum minallahnya, ibadah mahdohnya diambil, ya, sedangkan muamalahnya tidak diambil. Padahal di dalam Al-Quran ayat malah bukan tentang ibadah. Ayat-ayat yang rinci atau terkesan rinci judulnya tentang muamalah, bukan tentang ibadah mahdoh. Di surat An-Nisa, di awal surat An-Nisa, pembahas ada ayat-ayat, ayat 7, ayat 11, 12, ayat 176 surat An-Nisa, pembahasannya tentang ilmu waris. Sampai angka setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, seperenam, 2/3 muncul di dalam ayat. Allah yang turun langsung untuk membagi warisan itu. Siapa dapat setengah, siapa dapat seperempat, apa persyaratannya, itu ada di dalam
surat An-Nisa. Sementara ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sholat subuh 2 rakaat itu nggak ada di dalam Al-Qur'an. Ya, teknis sholat itu bagaimana nggak ada di dalam Al-Qur'an. Sholat zuhur 4 rakaat nggak ada di dalam Al-Qur'an. Perintahnya secara global saja, aqimus sholat, tegakkanlah oleh kalian akan sholat itu. Ya. Sementara urusan muamalah, hablum minan nas, angka setengah pun muncul. Siapa yang dapat setengah? Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kalian wahai para suami akan mendapatkan setengah dari peninggalan istri kalian yang meninggal kalau tidak punya anak. Wa iyakul lahunna waladun falakumur rubu' mimma tarakna. Kalau punya anak, maka kalian akan mendapatkan 1/4 dari harta peninggalan mereka. Jadi syarat ketentuannya pun Allah rincikan di dalam surat An-Nisa. Kapan dapat setengah, kapan dapat 1/4, subhanallah. Ya, sementara sekali lagi sholat subuh yang 2 rakaat gak ada di dalam Al-Quran. Sholat zuhur yang 4 rakaat gak ada di dalam Al-Quran. Ulasannya ada di dalam hadis. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Hablum minan nas itu lebih pelik dibanding hablum minallah. Menyelesaikan urusan hablum minan nas lebih rumit dibanding menyelesaikan kekurangan-kekurangan kita yang berkaitan dengan hablum minallah. Kalau ada kurang-kurang dari sholat kita yang sifatnya hablum minallah murni, bisa dengan istighfar, taubat, memperbaiki diri, selesai urusan. Dan Allah Maha memberi ampunan. Tapi kalau kekeliruan kita, kekhilafan kita atau kesalahan kita berkaitan dengan hak orang lain, berkaitan dengan hablum minan nas, tidak bisa kita selesaikan dengan istighfar dan taubat. Ya. Harus dikembalikan dulu hak orang lain itu. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil. Kenapa? Ayat yang terpanjang justru urusan muamalah. Rinci. Sedangkan urusan hablum minallah terkesan global saja di dalam Al-Quran. Karena hablum minan nas itulah yang agak rumit, yang harus kita perhatikan supaya kita tidak menyesal di akhirat. Sedangkan hablum minallah, alhamdulillah bisa kita selesaikan dengan istighfar dan taubat. Ya. Hari ini tidak banyak ya, cuma 5 slide, ini slide terakhir ini. Karena untuk ayat 282 283 kita akan bagi beberapa sesi. Ini sesi pertama yang kita bahas tentang etika. Etika berhutang piutang, khususnya yang bersumber dari ayat 282 sampai 283 ini. Ketika berhutang, ada beberapa etika yang harus kita perhatikan. Pertama, wajib hukumnya bagi orang yang berhutang piutang untuk menulis atau mencatat hutangnya. Kata wajib di sini sebenarnya sudah teralihkan ke hukum sunnah. Kalau hanya ayat 282 saja yang dipakai, niscaya kesimpulan hukumnya wajib mencatat hutang piutang. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Tegas, catatlah. Tapi kalau kita kaitkan dengan ayat 283, fa in amina ba'dukum ba'dhan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Kalau sudah saling percaya, enggak usah dicatat, enggak apa-apa. Berarti kalau 283 ada bunyi ayat seperti itu, ada excuse gitu. Sedangkan ayat 282 kesannya tegas, wajib, ya. Di dalam ilmu usul fikih, kalau kita dapatkan redaksi yang seperti ini, yang pertama kesannya wajib, kemudian yang kedua ada apa ya? Ada kesan bahwa hukum wajib itu tidak setegas itu, maka derajat hukumnya turun menjadi sunnah.
Itu di dalam ilmu usul fiqh disebutkan yang seperti itu. Jadi kesimpulannya, mencatat transaksi hutang piutang hukumnya sunnah. Ya. Kemudian disaksikan oleh 2 orang saksi. Ya. Ketika itu akan dipraktekkan, mencatat transaksi hutang piutang harus pakai 2 orang saksi. Jadi nggak bisa sepihak mencatatnya, harus ada saksinya. Tentukan jangka waktu pinjaman ila ajalim musamma. Ya. Ketika kita berhutang piutang atau khususnya berhutang, kita harus siap kalau atau kita sudah siapkan temponya. Ya. Berapa lama kita pinjam uang dari seseorang? 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun, atau kalau mau dirinci lagi, saya akan cicil sebulan sekian. Itu lebih baik lagi. Ya. Dan itu tergantung kesepakatan saja. Ya. Yang penting ada temponya, ila ajalim musamma. Ya, maka tidak disarankan kalau berhutang piutang, sudah pakai aja dulu. Itu tidak disarankan. Ya. Karena kita tidak tahu kondisi kita nanti akan seperti apa, khususnya orang yang menghutangi itu. Kondisinya akan seperti apa kan, dia nggak tahu kan. Jadi jangan apa ya, kalau ungkapan kasarnya jangan sok apa gitu ya. Jangan sok akrab atau sejenisnya. Ya. Jadi harus tegas-tegasan di awal. Syariat Islam mengajarkan kita untuk tegas-tegasan di awal supaya berikutnya untuk seterusnya jadi enak gitu. Nyaman jadinya karena sudah tegas di awal. Jangan di awalnya kelihatannya apa gitu ya, longgar, tapi kemudian di kemudian hari barulah tegas gitu. Tidak seperti itu kan jadi nggak enak gitu. Ya. Sejak awal tidak ditetapkan temponya, tapi kemudian ketika orang yang menghutangi ini punya kebutuhan, anaknya mau sekolah lah, anaknya sedang dirawat di rumah sakit lah, macam-macam kan kita nggak tahu itu, ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada diri kita di kemudian hari. Maka yang maslahat adalah tetapkan tempo ketika memberi hutang atau ketika berhutang, tetapkan temponya. Nah, ketika jatuh tempo, orang yang menghutangi disunnahkan untuk menagih. Jadi menagih hutang hukumnya sunnah. Nah, jadi orang yang berhutang jangan tersinggung. Justru orang yang berhutang sebelum ditagih, mampu atau belum mampu untuk mengembalikan hutangnya, sebelum jatuh tempo ya hubungilah orang yang menghutangi. Ya. Jangan ketika jatuh tempo, ketika ditelepon baru bilang nggak mampu atau belum mampu. Ya, ini punya inisiatif sebelum ditagih, ngaku aja duluan begitu. Ya. Ini udah mau jatuh tempo tapi terus terang saya belum punya, ini gimana? Nah, jadi jangan saat awal meminjam uang itu memelasnya minta ampun, ya kan? Sampai nggak tega orangnya. Sebenarnya dia nggak bisa membantu sebenarnya, tapi karena memelas akhirnya dibantu juga. Ya, pakai dana yang sebenarnya dibutuhkan untuk urusan yang lain. Tapi ketika sudah diberikan, sudah jatuh tempo, la kalam wala salam. Gak ada berita, di telepon gak diangkat, di WA gak dijawab. Yang seperti ini banyak, ini tidak pantas ya bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin untuk melakukan ini. Makanya disitulah di antara fungsi mencatat hutang, menentukan temponya sampai berapa bulan atau berapa tahun, disitulah pentingnya. Kemudian yang keempat, membayar hutang jika sudah jatuh tempo. Yang kelima, berilah sedikit kelebihan dari jumlah utangnya yang tanpa disyaratkan.
Jadi yang keempat tadi, membayar utang jika sudah jatuh tempo. Kalau sudah jatuh tempo tapi belum mampu, apa yang dilakukan? Ya minta maaf. Ya, jangan diam saja gitu, seolah-olah tidak punya dosa gitu ya, innocence gitu. Ya. Yang seperti ini banyak soalnya. Ya. Mohon maaf ya, orang-orang kesannya ini bisa benar bisa salah. Justru orang-orang yang profesional ya, tetapi dia bukan muslim, itu lebih perhatian terhadap masalah ini dibanding muslim sendiri gitu. Ya, padahal kita umat Islam diajarkan di dalam Al-Qur'an ya, etika berhutang piutang. Kok malah yang mempraktekannya orang lain? Padahal orang lain itu nggak tahu mungkin ayat ini, tetapi di mereka punya hati gitu, punya domir. Kita domir punya, perintahnya pun ada. Tetapi kenapa banyak kasus-kasus ini justru terjadi di kalangan umat Islam? Bahkan di kalangan ya mereka-mereka yang mengerti tentang Islam begitu, yang aktif ya dalam pergerakan Islam misalnya, itu tidak sedikit yang terlibat urusan ini, ya urusan hutang piutang. Berilah sedikit kelebihan, melebihkan kembalian hutang hukumnya sunnah, tapi tidak boleh dipersyaratkan di awal, ya, dan tidak boleh dipesankan. Nanti kalau pengembalian terakhir, cicilan terakhir tambahin ya, nah itu nggak boleh. Ya, walaupun nggak ditentukan jumlahnya, pesan itu akan berakibat kepada hukum riba. Ya, itu riba jadinya. Ya, walaupun bentuknya bukan uang. Ya, bentuknya makanan, tetapi sudah dipersyaratkan di awal. Ya, karena sudah dipersyaratkan di awal, itu jatuhnya riba. Nah, jadi ya ini aja lah ya. Harus paham aja lah kalau sudah sangat terbantu, apalagi jumlahnya besar. Ya, kan seharusnya kalau jumlahnya besar itu nggak bisa personal biasanya kan, minjemnya ke bank atau ke institusi keuangan gitu kan. Nah, tapi karena ini sudah saling mengerti ya, sudah kenal lama, ya, hutangnya besar tetapi bentuknya cuma korot, ya, bentuknya cuma meminjam secara sukarela, meminjamkannya secara sukarela, jumlahnya besar, jumlahnya 100 juta tetapi ya udah kembalikan, saya beri tempo dalam 1 tahun, 100 juta itu silakan dikembalikan, atau 2 tahun, atau berapa tergantung kesepakatan. Nah setelah selesai cicilan, ya hendaknya ditambah cicilan itu, ya, sebagai bentuk rasa syukur, sebagai bentuk rasa terima kasih karena sudah dibantu. Bayangkan utang yang ratusan juta tanpa persyaratan macam-macam, begitu. Ya, dicicil pun terserah mau cicil berapa bulan, 24 bulan atau 36 bulan, tafadhol, silahkan. Gitu. Nah, kalau sudah disikapi dengan baik begitu, ya seharusnya yang meminjam harus pengertian, mencicilnya harus rutin, ya. Kemudian setelah selesai ditambahkan. Tambahannya itu berapa tidak ada persyaratan, ya, mau menambah sesuai cicilan 1 bulan atau cicilan 2 bulan itu nggak ada aturannya. Sebagaimana tidak boleh juga kalau kamu mau nambah tambahannya minimal 2 kali cicilan ya, itu riba namanya. Ya, artinya nggak boleh direkayasa, yang seperti itu nggak boleh direkayasa. Yang keenam, dahulukan membayar hutang daripada keperluan lain. Ya. Apalagi kalau aktivitas dia ini diketahui oleh orang yang menghutanginya. Hutangnya nggak seberapa, ya. Hutangnya katakanlah 5 juta sebenarnya. Silakan cicil 3 bulan atau 4 bulan. Ya. Tetapi hutangnya ini belum selesai, dia sudah beli iPhone 5 begitu.
ya kan? Hutangnya belum selesai, terlambat lagi mencicilnya, dia sudah beli motor baru. Nah, itulah yang akan menjadikan orang yang memberi hutang ini jadi bergejolak hatinya gitu. Ini orang udah hutangnya belum selesai, motornya gonta-ganti terus ini. Ya akan apa ya? Menyebabkan orang lain membicarakan dia jadinya kan. Ghibah jadinya. Padahal dia sudah dibantu. Seharusnya dia inilah ya tahu apa ya, harus paham lah gitu kan. Ya. Jadi ini yang juga harus diikuti oleh orang yang berhutang. Dahulukan membayar hutang daripada keperluan lain. Kecuali kalau memang hutangnya itu sudah rapi. Pembayarannya setiap awal bulan dalam tempo 5 bulan. Ya, hutangnya 5 juta. Ya, dia track recordnya memang rapi, membayar terus. Ya. Selama belum jatuh tempo ya aman-aman saja. Kan temponya 5 bulan, setiap bulan mencicil 1 juta. Ya udah kan. Ya, walaupun dia di tengah-tengah beli motor misalnya, ya kan cicilannya tetap jalan. Ya. Dia rajin mencicil hutang setiap awal bulan misalnya. Kalau yang seperti itu masih mending lah. Yang kita ceritakan tadi bayarnya sering lambat, ya, tetapi atau nunggak lagi, ya, sebulan atau 2 bulan belum bayar cicilan, tetapi dia sudah beli motor baru. Nah, ini yang seperti ini yang akan menyakiti hati orang yang meminjamkan uang. Kemudian yang ketujuh, takutlah akan ancaman Allah Subhanahu wa taala jika hutang tidak dibayarkan. Ya, hutang kalau tidak terbayarkan di dunia akan tetap dituntut di akhirat. Dan tentunya bayarnya jauh lebih mahal. Ya, dengan pahala itu nggak bisa dikonversi dengan rupiah. Nggak bisa, mahal, terlalu mahal. Ya, pahala, apalagi pahala sholat kita itu terlalu mahal untuk diganti dengan rupiah. Ya, jadi kalau penuntasan hutang itu di akhirat itu rugi sekali gitu. Ya. Harus membayar hutang yang cuma 1 juta, tapi bayarnya dengan pahala di akhirat, rugi banget itu. Ya. Orang yang benar-benar beriman, dia tidak mau itu terjadi pada dirinya. Lebih baik dia rugi di dunia daripada rugi di akhirat. Itu pertimbangan orang yang beriman. Ya. Ini beberapa etika saat berhutang. Kemudian etika yang memberi hutang. Yang memberi hutang, berilah hutang atau pinjaman kepada orang yang meminta pinjaman karena pahalanya lebih besar daripada sedekah. Orang yang memberi hutang, khususnya orangnya sangat butuh, gitu. Butuh dana cepat. Anaknya sedang sakit misalnya. Kemudian dibantu. Seolah-olah orang yang membantu itu sedang bersedekah, padahal cuma meminjamkan, uangnya akan kembali gitu. Dihitung sedekah. Apalagi kalau sebenarnya sudah jatuh tempo. Ya. Tapi yang meminjam ini belum mampu untuk membayarnya, sehingga diberi tenggat waktu sesuai arahan Allah di ayat 280 surat Al-Baqarah. Ya. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau yang meminjam itu masih kesusahan, belum mampu membayar hutangnya padahal sudah jatuh tempo, maka berilah tenggat waktu lebih, fanadhiratun ila maisarah, sampai dia punya keluasan rezeki. Dan di dalam hadis disebutkan, ketika diberi tenggat waktu, misalnya tenggat waktunya 1 bulan, gitu ya. Seolah-olah orang yang meminjamkan uang ini bersedekah setiap hari sejumlah uang itu. Yang belum dikembalikan 1 juta. Tenggat waktunya 1 bulan. Seolah-olah setiap hari dari 1 bulan itu, orang yang memberi tenggat waktu itu bersedekah 1 juta. Selama 30 hari, berarti 30 juta. Jadi dihitung sedekah itu. Ya.
Yang kedua, catatlah waktunya, tanggal dan tahunnya. Seperti yang kita sudah singgung tadi, ambil 2 orang saksi. Ini hukumnya sunnah. Jangan disyaratkan dengan pengembalian lebih karena itu menjadi riba. Ya, jadi persyaratan tambahan di awal transaksi hutang hukumnya riba. Ya. Bagaimanapun diakal-akalinya nggak bisa, nggak boleh. Gitu. Ada yang mengakal-akalinya dengan hadiah tadi, kalau sudah selesai meminjam maka disunahkan untuk ditambahkan. Jadi mengambil dari sunnah itu, amalan sunnah itu diakal-akali supaya ada penambahan dari hutang yang diambil. Hutangnya 1 juta, pengembaliannya dipersyaratkan nanti kalau kebetulan yang meminjam uang ini dia punya pohon mangga, ya. Kalau nanti ya kamu bayar hutang terakhir plus saya minta mangganya ya, itu nggak boleh, ya. Itu riba walaupun bentuknya mangga, ya. Atau apapun bentuknya itu riba, nggak boleh. Gitu. Kemudian yang kelima, jika tidak mampu membayar maka perpanjang waktu pengembaliannya atau dipotong dikurangi jumlah hutangnya atau dihapus hutangnya itu dengan dikonversi sebagai sedekah. Ya. Ini yang fanadhiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk memberi tenggat waktu bagi orang yang masih belum mampu membayar hutang kita. Kalau dirasa bahwa orang itu kayaknya udah nggak mampu ini membayar hutangnya, udah dihapuskan sebagian atau dihapuskan semuanya. Allah katakan, ya, wa antasaddaqu khairul lakum. Ketika kalian menyedekahkan hutang kalian itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun. Jika kalian tahu bahwa di akhirat nanti itulah yang sangat besar ganjarannya bagi seorang muslim. Ya, ketika dia punya hak, ya, ke atas seseorang, tetapi dia menghapus haknya itu ke atas orang itu, memaafkan hak itu, memaafkan kewajiban orang lain ke atas dirinya, itu ganjarannya besar di akhirat. Tapi tentunya ya hanya orang-orang yang beriman saja yang punya motivasi seperti itu. Ya. Kalau imannya masih kurang atau kurang-kurang itu kayaknya agak berat, ya. Ya, kecuali orang-orang yang Allah beri rahmat tentunya, ya. Ya, poin yang kelima ini kita sudah sebutkan tadi, ada di ayat 280 surat Al-Baqarah. Kemudian yang keenam, bila ingin menghapus atau mengikhlaskan hutang harus diikrarkan di depan si peminjam. Ya, jadi jangan di bawah tangan. Ya, kayaknya si fulan itu nggak mampu membayar, udah saya maafkan lah. Nah, tapi orang yang meminjam itu nggak tahu, itu belum selesai urusannya. Itu baru sebelah tangan aja, salah satu pihak saja. Ya, pihak yang meminjam, insya Allah dia dapat pahala dari niat baiknya. Ya, tapi orang yang meminjam belum, begitu. Kasihan gitu. Jadi harus diikrarkan, dikatakan, diungkapkan ke dia, udah utang kamu udah usah, saya udah maafkan. Ya. Jadi harus ada akad juga, sebagaimana ketika berhutang piutang ada akad, di ujungnya pun harus ada. Kalau dimaafkan harus ada akadnya, harus jelas gitu. Ya. Dengan demikian orang yang berhutang sebaliknya tidak boleh terlalu berprasangka baik kepada orang yang menghutanginya. Si fulan itu kan orang kaya, kayaknya dia sudah maafkan hutang saya. Itu nggak boleh. Gitu. Ya, nggak boleh berprasangka seperti itu. Harus jelas gitu akadnya gitu. Ya, harus benar-benar diucapkan, hutang kamu sudah saya hapuskan, sudah saya maafkan. Nah, baru berlaku hukumnya. Ya, kalau tidak ada ijab qabul seperti itu, ya masih terhitung. Ya, jadi misalnya ya ada orang ya ini di luar hutang, ya,
urusan lain, ya urusan kezaliman, ya seseorang sebenarnya sudah memaafkan kesalahan temannya. Ya Allah, teman saya itu sudah saya maafkan dari kesalahannya. Itu untuk dia. Ya, selama itu belum ada ijab kabulnya, orang yang melakukan kezaliman tetap akan dituntut di akhirat. Minimal dikonfirmasi, kamu telah menzolimi si fulan. Ya. Kenapa kamu tidak minta maaf? Nah, itu yang akan dipertanyakan di akhirat. Sedangkan yang sudah memaafkan, nah ini dia mendapatkan ganjaran yang tinggi. Orang yang sudah dimaafkan tetapi dia tidak tahu bahwa dia sudah dimaafkan, ya, akan ditanya kenapa kamu tidak minta maaf. Jadi tetap tersisa pertanyaan di akhirat. Yang impas adalah kalau sudah jelas-jelasan dikatakan sudah kesalahan kamu sudah saya maafkan. Atau orang yang menzolimi minta maaf dan itu dimaafkan. Itu sudah selesai. Bagaimana kalau orang yang dizolimi tidak memaafkan? Seseorang sudah menyakiti hati orang lain dengan ucapannya. Kemudian dia sadar, dia insaf, kemudian dia minta maaf langsung ke orangnya. Kemarin itu saya sedang emosi, maka saya minta maaf atas kesalahan saya. Enak sekali, saya masih sakit hati saya misalnya gitu ya. Dia tidak mau memaafkan, bagaimana hukumnya? Wallahu alam, kalau orangnya tidak memaafkan, kesalahan atau kezaliman yang orang yang melakukan kezaliman ini sudah impas, sudah tidak akan dibahas lagi di akhirat. Orang yang tidak memaafkan inilah yang akan ditanya, kenapa kamu tidak memberi maaf? Gitu. Ya. Jadi ya itu hak masing-masing gitu. Ya, hak masing-masing, dan Allah Subhanahu wa taala sangat tahu, ya. Sangat tahu, misalnya kalau ada yang pakai modus gitu ya, setelah tahu cerita ini, ceramah ini, ya, dia terapkan, minta maaf gitu. Ya minta maaf padahal memang kesalahannya sangat besar dan sangat fatal. Ya. Allah Maha tahu tentang keikhlasan kita, ketulusan kita saat minta maaf, Allah Maha tahu. Apakah nanti di akhirat akan dibahas lagi atau tidak dibahas lagi, ya tergantung ketulusan kita saat minta maaf. Kalau kita sudah tulus minta maaf tapi tetap tidak dimaafkan, itu urusan dia. Urusan kita sudah selesai. Jadi seperti itu lebih kurang cerita akhiratnya akan seperti itu. Yang ingin saya tegaskan di sini adalah hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, ya, antar seseorang dengan orang lain, ya, perhitungannya sangat ketat, rinci sekali. Tidak boleh ada sedikit pun kezaliman ditimpakan oleh seseorang kepada orang lain. Kalau itu belum diselesaikan di dunia, itu akan dibayarkan, wajib dibayarkan di akhirat dengan pahala yang dimiliki. Sekecil apapun itu. Dan harus kita ingat, sifat kita di akhirat itu sangat perhitungan. Sekecil apapun potensi pahala yang bisa kita ambil, itu akan kita kejar. Karena itulah yang akan menolong diri kita di akhirat. Jadi masing-masing manusia kelak di akhirat sangat perhitungan, ya, sangat-sangat perhitungan. Ya, karena masing-masing manusia di akhirat butuh pahala untuk mengantarkan dirinya masuk ke dalam surga. Walaupun yang bersalah itu orang tuanya, dia akan tuntut. Ya Allah, saya dulu dibeginikan begini, saya menuntut gitu. Makanya hati-hati terhadap hak-hak orang lain. Kalau tidak ditunaikan di dunia, dia akan nuntut di akhirat. Dan kita pun akan melakukan hal itu. Kalau hak-hak kita tidak ditunaikan di dunia, kita akan tuntut di akhirat. Ya, jadi setiap manusia kelak di akhirat perhitungan sekali. Ya, sekecil apapun potensi pahala yang bisa dia ambil, dia akan kejar. Gitu.
Sampai ada satu cerita tentang seorang penghuni surga. Dia sudah masuk surga, sudah selamat masuk surga. Tapi kemudian Allah tampakkan satu nikmat yang lebih baik dibanding nikmat surga di level dia. Dia pun bertanya, ya Allah itu punya siapa? Itu punya kamu. Kalau kamu mau memaafkan si fulan. Si fulan sedang, kenapa emangnya dengan si fulan ya Allah? Dia sedang terancam masuk neraka gara-gara belum terkonfirmasi kezolimannya ke atas dirimu itu kamu maafkan. Belum terkonfirmasi. Kamu mau memaafkannya enggak? Kalau kamu memaafkan dia, dia akan masuk surga dan kamu dapat level surga yang lebih tinggi. Sudah kalau gitu saya maafkan. Akhirnya dia pun masuk surga lebih tinggi, yang ini terselamatkan masuk surga. Jadi serba perhitungan, ya. Di akhirat itu kita perhitungan banget. Nah, itulah yang harus kita bayangkan kalau berhablum minan nas. Ya, berhablum minan nas itu rumit, berat. Maka kalau kita dengar ada cerita-cerita tentang uzlah, ya, ada orang-orang soleh yang menyendiri, ya, tidak mau berinteraksi dengan orang lain, gitu. Sebagai kalau dari kalangan sahabat itu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ya, yang Rasulullah pernah katakan asya wahidan wa mata wahidan wa husyira atau apa ya, bu'itsa yaumal qiyamati wahidan. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, ya, Rasulullah katakan seperti itu karena beliau jalan sendirian, ya, dari Madinah ke Tabuk. Sebenarnya yang tidak mampu boleh tidak ikut perang. Yang nggak punya modal, nggak punya dana, sanggup untuk melakukan perjalanan lebih kurang 700 km ke Tabuk, udah nggak usah ikut, nggak apa-apa, dimaafkan. Tapi Abu Dzar merasa merugi kalau dia nggak ikut. Padahal beliau orang miskin. Apa yang beliau lakukan? Tetap menyusul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan kaki di bawah teriknya matahari, ya. Bermodalkan 7 butir korma saja, menempuh 700 km. Gitu. Ketika kormanya habis, dagingnya habis, bijinya nggak dibuang, tetap disimpan. Kalau dagingnya habis semua, bijinya lah yang diemut, istilahnya gitu. Jadi survive banget ini Abu Dzar ini. Sampai ketemu Rasulullah SAW di Tabuk. Sebelum datang Rasulullah sudah memprediksi, bukan memprediksi ya, dibisikkan oleh malaikat pasti bahwa nanti akan datang Abu Dzar. Dan ternyata benar. Dan Rasulullah katakanlah ungkapan ini bahwa Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu asya wahidan wa mata wahidan wa bu'itsa yaumal qiyamati wahidan. Bahwa Abu Dzar Al-Ghifari hidup menyendiri. Itu di akhir hayatnya Abu Dzar berduaan dengan istrinya, tinggal di tengah-tengah padang pasir. Gak ada orang lain, cuma berduaan di sana gitu. Ya. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari meninggal di sana. Yang merawat, yang mengurus jenazahnya istrinya. Gitu. Sampai kemudian dikuburkan, ya, dan Rasulullah berjanji, menjamin nanti di hari kiamat Abu Dzar Al-Ghifari ini ketika dibangkitkan dia dispesialkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu fadilat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ya, jadi ketika ada yang uzlah seperti itu, di antara penyebabnya adalah karena rumitnya berhablum minan nas itu. Beliau tidak ingin menzolimi siapapun. Bagaimana caranya? Ya sudah uzlah saja. Ya, itu pilihan. Ya. Sahabat-sahabat yang lain mayoritas tidak seperti itu. Mayoritas memakai hadis Rasulullah SAW, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Mukmin yang berbaur dalam pergaulan dengan sesama, bergaul dengan masyarakat,
dan mampu mengendalikan diri dari hal-hal negatif yang muncul dari mereka, itu jauh lebih baik dibanding mukmin yang tidak berbaur atau mukmin yang berbaur tetapi tidak bisa mengendalikan diri dari efek negatif ketika dia berteman dengan teman-temannya. Ya, itu kata Rasulullah SAW. Artinya, ketika kita berbaur, kita berhablum minan nas, tapi kita bisa tetap komitmen dengan syariat, tidak terpengaruh oleh kemungkaran-kemungkaran yang ada, itu jauh lebih baik ya, dibanding yang nggak mau keluar. Ya, trayeknya itu cuma masjid, rumah, rumah, masjid, masjid, rumah, rumah, masjid gitu. Ya, nggak pernah kemana-mana. Itu pilihan, itu boleh juga, nggak haram, nggak dilarang. Ya, tetapi kalau dibandingkan dengan orang yang tetap berbaur, bergaul dengan sesama, tetapi dia dapat mengendalikan diri dari dampak-dampak negatifnya, itu jauh lebih baik kata Rasulullah SAW. Ya, ini saja mungkin sementara kajian kita dari ayat terpanjang di dalam Al-Quran. Di bagian pertama ini hanya bagian ini yang kita bahas. Nanti akan kita bahas poin-poin yang lain yang ada di ayat 282 dan 283 surat Al-Baqarah. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi hidayah wat taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.